Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mawar Abdillah. Saya dari Universitas Terbuka UGGBC saya Malang. Ini saya 050757754. Jadi sekarang saya sudah berada di tempat usahanya Bu Kuntuk. Salah satu usahanya adalah SAP. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara tentang masalah laba rugi atau dana awal mula melakukan usaha SAP. Jadi nanti kita langsung melakukan wawancara pembahasan tentang laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di rumah milik Bu Guntung usaha es caplay. Tadi pagi ke sana cuma beliaunya lagi belanja. Oke, langsung saja. Mungkin pertanyaan pertama Bu Guntung, untuk modal awal usaha es caplay itu dapatnya dari mana? Kalau udah awalnya itu 50% pinjam ya, tapi nggak pinjam bank. Nggak punya pinjaman dari bank, 50%-nya dari apa? Pribadi, uang pribadi ya. Itu untuk totalnya. Totalnya. Untuk totalnya 15 juta. 15 juta itu rinciannya untuk pembuatan kios ya. Pembuatan kios kayaknya kan bukan permanen, jadinya masih minimalis lah. Itu habisnya sekitar sama tenaga itu 3 jutaan. 3 jutaan sudah termasuk meja, kursi, sama rombong. Ya, tapi belum tepatnya belum yang seperti ini, masih dulu awal sekali, masih separuhnya kan 3 jutaan. Terus untuk alat-alat seperti selip, blender, fasilitasnya itu selipnya 5 juta, blendernya 700.000, dua dua set kan. Terus parut 300.000, freezernya 3 juta, sisanya itu seperti toples, barang-barang kecil-kecil itu 3 juta. Jadi totalnya bisa dikatakan 15 juta, kurang lebihnya segitu. Untuk investasinya juga masih, apakah sampai hari ini masih aman, Bu? Atau sudah pernah ada pembaruan untuk seperti freezernya atau parutannya itu? Masih aman, Masih masih aman aman. ya. 7 tahun ini masih aman. Mungkin ada kerusakan-kerusakan kecil masih bisa diatasi lah. Kalau untuk pendapatan laba per harinya itu Laba per hari 60-an persen. 60% ya. Dipotong omset. Kalau omsetnya kan satu harinya 650 sampai 800. Itu omsetnya segitu. kalau kan itu pihak usahanya kan, kalau andai kata besok ya lah, untuk uang dari usaha besoknya itu apakah diambil dari dana lain atau dari hasil penjualan tadi pagi? Hasil penjualan hari ini Hari putarnya ya puternya. seperti itu, tak seperti itu putarnya. Nanti kalau ada sisa mungkin antisipasi ya, seperti saat-saat hujan seperti ini, mungkin nanti sisanya yang masih bisa dipakai peret, cendol, cendol, mutiara itu masih aman lah. Tapi untuk santan eh, sepertinya sudah apa ya, 20% lah bisa digunakan lagi. Jadi kita memang usahakan untuk bahan-bahannya fresh. Terus lagi Iya, selalu fresh. untuk itu pendapatan pemasukan atau dan pengeluaran per bulannya itu berapa kira-kira? Total semuanya Total nih. keseluruhan satu Total bulan. semuanya itu dihitung dari semua omset ya, omset satu bulannya. Omset satu bulannya itu 21 juta lah. 21 juta dikurangi pengeluarannya sekitar 13 juta 350. Itu pengeluarannya termasuk tenaga, Karyawan. ya, karyawannya satu harinya ya. Satu harinya untuk karyawan
itu 200.000. 200.000 nanti untuk belum bahan-bahannya seperti gula. Gula itu 1 bulannya habisnya kan itu 3 juta. 3 juta untuk kelapanya 2.520.000-an sekitaran itu ya. Itu 1 bulan, Bu. Iya, 1 bulan. Belum nanti plastik sama karet-karetnya, mungkin sama apa ya, cup itu ya 250.000 lah per bulan. Belum esnya nanti sekitar 85 sampai 100 tergantung nanti kita kebutuhannya seberapa. Dan yang saya sebutkan tadi omset 650 sampai 800 itu omset penjualan yang warung nih. Belum nanti kalau ada pesanan itu saya belum kalkulasi di situ. Seperti itu. Terus menurut Ibu sendiri dari keseluruhan itu kira-kira layak nggak usaha itu dibuat untuk jangka panjang ke depan? Layak. Apalagi sekarang kan kalau jualan makanan itu apalagi basah nih. Sebenarnya kalau jalan itu ya seperti yang saya sebutkan tadi untuk hasilnya 50% lebih bisa. Jadi untuk jangka panjang bisa diharapkan lah. Bahkan nanti kalau memang anak-anak saya mau, mereka harus bisa meneruskan apa yang sudah saya mulai di waktu ini. Kalau mereka mau ya. Kan ini kembali kepada apa ya, menu yang saya sajikan itu kan menu tradisional, di mana sekarang itu orang-orang banyak sekali mencari makanan-makanan jadul. Tapi tentunya dengan variasi-variasi yang baru seperti itu. Dan juga aman di kantong, aman di kesehatan itu yang pasti. Apalagi usaha saya ini kan jangkauannya dari menengah ke bawah sampai ke atas. Jadi semua terjangkau lah. Sama lapisan masyarakat terjangkau. Insya Allah seperti itu. Untuk kendala terakhir di bulan-bulan kemarin apa Bu yang mungkin dampak serius lah? Dampak seriusnya itu kalau 1 tahun terakhir nih ya, kenaikan harga itu sangat melonjak. Apalagi itu kelapa yang yang dulu yang super itu besar, kita bisa dapat 8.000-an, 8.000 sampai 10.000 lah. Kalau sekarang enggak, bisa dari 14 sampai 17.000. Kan kenaikannya sangat drastis, hampir 100%. Kenaikannya hampir 100%. Itu pertama bahan itu dari kelapa, kedua gula, otomatis gula itu juga ikut naik, apalagi gula merah. Gula merah ikut naik. Gula merah itu hasilnya dipengaruhi oleh cuaca. Saat ini saya juga cobaannya adalah dipermainkan oleh cuaca. Pagi ini hujan, nanti tiba-tiba terang, benderang, panas. Nah, kelapa itu ternyata niranya itu juga dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuacanya mendung panas itu keluarnya juga sedikit. Nah, itu yang membuat para petani itu kesulitan untuk memproduksi sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Kemudian dampaknya pada kenaikan harga gula sendiri. Ya, dulu 18, 17 masih dapat lah dari petani ya. Itu gula yang murni, bukan gula campuran atau gula sayur. Itu sekarang 20 sampai 22. Itu gula. Kalau gula putih sama. Karena memang semuanya kan dari alam nih. Kembalinya ke alam, jadi cuaca itu pengaruh pada produksi. Seperti itu. Kalau untuk kendala-kendala yang lainnya insya Allah enggak. Soalnya kalau kita kan hidup jalannya sudah lama nih. Jadi untuk pelanggan itu dinaikkan harganya pun 1.000 masih aman. Jadi kan otomatis dari kenaikan bahan baku itu saya menaikkan harga dari yang 3.000 jadi 4.000, yang daun untuk peret 5.000 menjadi 4.000 jadi 5.000, untuk yang caple atau daun peret itu 5.000 seperti itu.
Untuk kendala-kendala yang lain insya Allah masih bisa diatasi. Iya, iya UMKM seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas hasil wawancaranya. Oke, Mungkin kalau ada keberlanjutannya saya juga akan ke sini lagi untuk siap. Ya.